مصطفى مصطفى منبع للصفا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas hadis yang ke-29 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, "Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, akabbahu Allahu fin nari ala wajhihi." Barang siapa di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau sebesar atom saja dari kesombongan, maka Allah akan menelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Hadis ini menurut Al-Iraqi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan dari tariknya, dari jalur periwayatannya dikatakan sahih. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Ifrad dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh. Artinya hadis ini dapat kita perpegangi, dapat kita jadikan pedoman. Adapun Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memasukkan hadis ini di dalam kitab tercelanya takabbur atau tercelanya sombong. Nah, takabbur itu apa? Adalah sifat sombong yang ada di dalam diri manusia itu. Beliau menyatakan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yang zahir dan yang kedua yang batin. Jadi secara zahir diperlihatkan kesombongan, atau secara batin dia sombong walaupun zahirnya dia baik. Nah, lawan dari sombong ini dikatakan adalah tawadhu. Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbesar. Seperti apa itu sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia mau mengambil ketuhanan Allah, mau mengambil kedudukan Allah sebagai Tuhan, seperti yang dilakukan Namruz, Fir'aun, yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Nah, ini kesombongan yang sangat-sangat besar. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sombong terhadap para rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Bagaimana sombongnya? Sombongnya itu yaitu mencela dan mengejek para rasul dan tidak mengikuti ajaran mereka. Artinya mereka sombong, merasa bahwa ajaran yang dibawa para rasul itu tidak berguna karena mereka meyakini ajaran nenek moyang mereka. Ini juga na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, sombong yang paling rendah yaitu terhadap hamba-hamba Allah. Kita berlaku sombong kepada sesama manusia, sesama hamba Allah, dengan cara merendahkan atau menganggap orang lain itu hina. Itulah diantara jenis-jenis sombong. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya rasa sombong itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah yang pertama karena ilmu. Merasa lebih mengetahui, lebih alim, lebih berilmu. Dan dengan adanya rasa itu muncullah satu kesombongan. Yang kedua yaitu merasa sangat banyak ibadah. Jadi sifat yang kedua yang menyebabkan seseorang itu menjadi sombong adalah dengan amal ibadahnya. Dia merasa dia yang paling ahli ibadah, paling bertakwa kepada Allah, paling banyak amalannya dari hamba-hamba yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan keturunan atau nasab. Kebetulan dia keturunan orang baik-baik, keturunan bangsawan, atau bahkan keturunan para ulama. Nah, namun dihinggapi rasa sombong di dalam hatinya, sehingga dia memandang rendah keturunan orang-orang yang biasa atau rakyat biasa. Yang keempat yaitu dari segi fisik, ketampanan wajah bagi laki-laki dan kecantikan bagi perempuan. Dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya berupa ketampanan dan kecantikan, dia mengejek atau mencela orang-orang yang kebetulan wajahnya tak secantik dia atau mungkin ada cacatnya.
lalu dia bersikap sombong terhadap mereka yang wajahnya mungkin tidak seindah, tidak setampan dirinya. Kemudian yang kelima, karena kekayaan. Nah, ini dengan banyaknya harta, hidup mewah, senang, dia berlaku sombong, terutama kepada orang-orang yang kebetulan diberi Allah rezeki lebih rendah darinya, atau dikatakan miskin atau fakir. Dia bertingkah atau berlaku sombong kepada para fakir dan miskin. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu adanya kekuatan atau kekuasaan. Jadi dia menggunakan kekuatannya, kekuatan tangannya, atau dia jago berkelahi, dia menunjukkan kehebatannya dan bahwa dialah orang yang paling hebat di daerahnya misalnya, sehingga tidak ada yang berani melawan. Atau dengan kekuasaannya, dengan jabatan yang dimilikinya, ditunjukkannya kehebatannya itu kepada orang-orang yang biasa. Ya, itu yang terakhir, yaitu banyaknya pengikut atau banyaknya orang yang menolongnya atau banyaknya murid bagi para guru, sehingga dia merasa sombong karena tidak ada orang yang memiliki murid sebanyak dirinya. Padahal mungkin orang yang sedikit muridnya itu lebih baik di sisi Allah daripada dirinya. Tapi karena itu memang bisa menjadi hal untuk disombongkan, dia merasa sombong. Seperti itu. Itulah diantara penyebab-penyebab rasa sombong. Namun ada satu hal yang terkadang tidak kita sadari, dan ini yang paling fatal. Apa itu? Menolak kebenaran. Ini adalah kesombongan. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, apa itu sombong? Apa itu takabur? Batarul haq wa ghumtun nas. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan raddul haq wa ghumtun nas. Raddul haq atau batarul haq, menolak kebenaran, wa ghumtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi sifat sombong merendahkan manusia biasa. Kita lihat nanti dia berperilaku berjalan dengan angkuh atau sombong, kita katakan dia sombong. Tapi kadang kita tidak sadar ketika kita menolak kebenaran, kita sebenarnya sudah sombong. Karena baginda Nabi menyatakan batarul haq atau raddul haq wa ghumtun nas, itulah dia sombong, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apa contohnya menolak kebenaran? Ada misalnya perbedaan pendapat. Satu mempunyai dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah atau kitab para ulama, satu lagi tidak ada dalil, hanya saja dalil yang digunakan oleh akalnya atau pemahamannya atau pemahaman gurunya, yang memang kalau dicek tidak ada ulama yang menyatakan seperti itu, sementara orang lain telah menunjukkan tentang hal itu beberapa kitab daripada para ulama, namun dia tetap menolak akan kebenaran itu. Sesungguhnya itulah kesombongan yang tidak disadarinya. Kenapa? Menolak kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu rujuk kepada kebenaran dan tidak malu untuk mengakui kekhilafan, apalagi permasalahan agama, sehingga masyarakat baik dan menjadi masyarakat yang betul-betul mengikut, tercerahkan oleh kita, karena kita selalu berada dalam kebenaran. Semoga Allah selalu menolong kita untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.